Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing ataupun di mana saja berada, yang menyaksikan atau mengikuti ibadah secara live streaming dari Gereja Toraja Jemaat Masale. Puji dan syukur patut kita persembahkan kehadirat Tuhan, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah sekalipun hanya lewat live streaming. Dan yang mendapat jadwal pelayanan pada malam hari ini yaitu keluarga kekasih Nyonya Orpa Randa Lobo, kekasih Nyonya Jane Sari Suprianto Tumonglo, dan keluarga kekasih Nyonya Serlina Linggi Tonapa. Dan yang akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini yaitu saudara kekasih kita Oktopina Lumembang. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Dan saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 7 ayatnya yang pertama, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 19 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, Bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari.
Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, Maka aku menjadi tak bercela. dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan melandasi ibadah kita pada malam hari ini, kita akan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 53 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mohon kekuatan di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Di malam hari pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan berkat Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, melalui ibadah PWGT Jemaat Masale bersama dengan keluarga Nyonya Orpa Randa Lobo, Nyonya Jian Sari Suprianto, dan keluarga Nyonya Serlina Linggit Tonapa, bahkan semua umat-Mu Tuhan yang mengikuti tayangan dari Jemaat Masale, kami siap disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Mari Tuhan, buka hati dan pikiran kami, kuasai kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai ya Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu dalam menguraikan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, pembacaan kita saya pilih dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 hingga ayat yang ke-31. Kitab Keluaran 14 ayat 15 hingga ayat yang ke-31, firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku.
Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan antara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut, berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun. Yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita. Saya memberikan satu tema, pertolongan Tuhan selalu nyata. Pertolongan Tuhan selalu nyata. Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu saudara-saudara. Salam sehat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, Ronald Dunn di dalam bukunya yang berjudul Fight Crisis, dia membagikan pengalamannya tentang betapa mudah keyakinan kepada Tuhan menjadi goyah. Ya. Dalam bukunya Ronald mengatakan bahwa saya bahkan lebih dari satu kali menyatakan bahwa saya tidak akan pernah meragukan Allah. Saya tidak akan pernah meragukan kuasa Tuhan. Yaitu setiap kali Tuhan melepaskan saya dari hal-hal yang saya hadapi atau tantangan atau penderitaan yang saya hadapi. Tetapi beberapa minggu atau bahkan beberapa hari kemudian, ketika sesuatu atau situasi yang lain yang terjadi dalam kehidupan saya, hal yang membuat saya menjadi takut, ketika cobaan itu datang lagi, penderitaan itu datang lagi, saya kemudian menjadi gemetar, ketakutan, merasa kasihan pada diri saya sendiri, dan saya mempertanyakan di mana kuasa Tuhan. Apakah Tuhan tidak melihat saya? Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Ya. Lewat
tulisan dari Ronaldan ini kita melihat bahwa betapa mudahnya kita mengatakan puji syukur ketika sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kita, atau berkat Tuhan begitu banyak dalam kehidupan kita, tapi ya, ada begitu banyak orang sangat sulit untuk mengatakan puji Tuhan ketika ada suatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu tantangan atau persoalan hidup yang datang menghampiri kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dialami oleh bangsa Israel. Dalam pembacaan kita dari kitab Keluaran pasal 14, kisah awal keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir oleh karena pertolongan Tuhan. Mereka keluar itu karena pertolongan Tuhan. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa bahagianya hati orang Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir. Ya. Mungkin di dalam benak mereka mengatakan, puji Tuhan, ya, segala penderitaan sudah berakhir. Ya. Setelah kurang lebih 400 tahun mereka bergumul dengan perbudakan itu, akhirnya bisa menarik nafas dengan lega. Sungguh merupakan pengalaman yang menyenangkan. Apalagi ditambah dengan orang Mesir yang memberikan mereka begitu banyak harta kepada mereka, dan mungkin bagi bangsa orang Israel ya sudah tidak ada lagi tantangan yang kita akan hadapi atau penderitaan yang akan kita hadapi. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan ingin membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan atau keluar dari Mesir. Pertama, karena Tuhan mendengar seruan dan teriakan bangsa Israel, ayat yang ke-23. Karena Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian karena Tuhan melihat dan memperhatikan. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan mendengar seruan setiap umatnya. Setiap orang yang memohon kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya, apa yang Tuhan telah katakan dahulu, pasti Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita. Dan apa yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, Tuhan itu selalu mendengarkan dan Tuhan itu selalu memperhatikan apa yang sedang dialami oleh umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa bangsa Israel ini betapa bersukacita mereka. Mereka mengatakan mungkin tidak akan ada lagi penderitaan yang mereka akan alami. Namun sayang, sukacita yang dialami oleh bangsa Israel tidak berlangsung lama. Mereka hanya bisa menarik napas lega dengan sekejap. Karena masalah yang baru ada di depan mata mereka. Itulah hidup yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka keluar dari masalah yang lama, lalu masuk ke dalam masalah yang baru. Mereka keluar dari perbudakan Mesir, namun di antara pengejaran tentara Mesir dan laut Teberau. Ya. Sungguh tidak dapat kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan percaya ketika tentara Firaun mengejar bangsa Israel dan Tuhan menyatakan kuasanya di sana. Ketika bangsa Israel keluar dan lari dan di depan mereka adalah laut, mungkin bangsa Israel mengatakan, oh sudah tidak ada lagi jalan keluar. Mungkin sudah takdirnya pada saat ini, tetapi hal itu tidak pernah dipikirkan oleh bangsa Israel bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Ya. Mungkin bagi bangsa Israel, mungkin Tuhan tega melihat kita ya pada saat ini menghadapi begitu banyak tantangan. Sehingga dalam pembacaan kita, Tuhan katakan, mengapakah engkau berseru kepadaku? Ya. Suruhlah bangsa Israel itu keluar dan aku akan menyertai mereka. Tuhan katakan bahwa keluarlah, saya akan menyertai kamu. Kamu tidak berjalan sendiri, tetapi saya ada bersama dengan kamu. Dan ini menjadi pertanyaan juga buat kita dalam menghadapi begitu banyak tantangan, terutama pandemi pada saat ini. Apakah Tuhan tega melihat kita pada saat ini ketakutan, cemas, ada begitu banyak hal yang membuat kita khawatir? Apakah Tuhan tidak mendengarkan doa kita
Ya, kurang lebih 1,5 tahun kita berdoa kepada Tuhan bagaimana pandemi ini boleh berlalu. Apakah Tuhan tidak melihat apa yang sedang kita alami pada saat ini? Apakah Tuhan tidak bekerja di atas doa kita? Ya. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhan itu selalu melihat. Tuhan itu senantiasa mendengarkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pegangan buat kita bahwa Tuhan itu akan menyatakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita sesuai dengan waktu Tuhan. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir ketika mereka sudah menjadi budak kurang lebih 400 tahun. Sungguh sangat lama. Ya. Mereka berjalan di padang gurun 40 tahun, sangat lama. Waktu yang tidak cepat, tetapi waktu yang begitu lama. Tetapi Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan bangsa Israel sesuai dengan waktu Tuhan. Ya. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Ya. Mungkin menurut kita ini sudah terlambat, tetapi bagi Tuhan tidak ada. Ya. Kita ingat bahwa sekalipun kita menghadapi tantangan, kita tidak akan sampai tergeletak. Ya. Ada tangan Tuhan yang senantiasa akan menopang kita. Ya. Kalau kita melihat kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dikejar oleh tentara Filistin, ya, dapat kita imajinasikan bagaimana ketika kita ada pada posisi mereka, ya, mereka dikejar dari belakang dan mereka ingin keluar dari serangan tentara Firaun. Di depan mereka ada laut. Apa yang harus kita lakukan? Ya, mereka mungkin, saya memikirkan mereka mungkin, tidak usahlah kita menyerahkan diri saja, tetapi di situ Tuhan menyatakan kuasanya bagi bangsa Israel bahwa kamu tidak berjalan sendiri. Ya. Walau bagi kamu ini sudah jalan buntu, tetapi bagi saya tidak ada. Ya. Sungguh sangat luar biasa pemeliharaan Tuhan buat bangsa Israel. Ya. Tuhan itu tidak tega melihat kita menghadapi begitu banyak tantangan, menghadapi begitu banyak cobaan dalam kehidupan kita. Ya. Satu hal yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan setiap permohonan kita. Ya. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ketika kita sedang dalam khawatir, ketika kita sedang dalam menghadapi begitu banyak persoalan hidup, Tuhan ada. Ya. Tuhan hadir di situ. Ya. Tuhan katakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara menghadapi begitu banyak tantangan atau pada saat ini sedang khawatir, ya, datanglah kepada Tuhan. Ya. Di dalam Tuhan kita mendapatkan begitu banyak solusi, di dalam Tuhan kita mendapatkan jalan keluar dari setiap hal-hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Seperti penyertaan Tuhan buat bangsa Israel, Tuhan berjalan di depan dan di belakang orang Israel. Tuhan berjalan di depan dan di belakang orang Israel. Setiap kita menghadapi masalah yang harus kita ingat bahwa Tuhan berjalan di depan dan di belakang kita. Tuhan menyertai kita, kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang senantiasa menuntun kita. Ya. Ya. Dan ketika Tuhan berfirman, hal itu akan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya. Ini menjadi pegangan buat kita bahwa saya menjalani kehidupan ini tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang menjadi pemimpin buat saya dalam menjalani kehidupan ini. Ketika saya takut melangkah, jangan pernah takut karena ada Tuhan yang di depan kita dan di belakang kita yang akan selalu menyertai kita seperti bangsa Israel disertai oleh Tuhan. Ya. Bayangkan saja air menjadi tembok buat mereka. Hal yang mungkin kalau kita pikir secara pikiran kita manusia hal yang sangat mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hal ini benar-benar terjadi. Jadi jangan pernah pikirkan kuasa Tuhan dengan memakai logika kita sebagai manusia, hal itu mungkin tidak akan terjadi. Tidak, di dalam Tuhan semua hal yang bagi manusia tidak mungkin dinyatakan oleh Tuhan, pasti dinyatakan oleh Tuhan kita. Ya, karena semua ada di dalam kontrol tangan Tuhan. Alam semesta ini ada dalam kontrol tangan Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah takut dalam menjalani kehidupan ini. Ada kasih Tuhan, ada tangan Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan melindungi kita. Yang kedua, Tuhan ingin membawa kita berjalan melewati masalah. Ya, berjalan melewati masalah bukan tinggal di dalam masalah,
tetapi Tuhan akan bersama dengan kita berjalan melewati masalah itu. Ya. Setiap hal yang kita akan hadapi dalam kehidupan kita, ya, mungkin kita bohong kalau kita mengatakan kita tidak akan pernah berhadapan dengan tantangan hidup, penderitaan, cobaan hidup. Semua orang akan menghadapi hal itu. Tetapi persoalan hidup, tantangan hidup, setiap orang berbeda-beda. Ya. Jangan pernah ukur tantangan hidup kita dengan orang lain. Ya. Tuhan tahu setiap kemampuan kita. Tuhan tahu setiap kelemahan kita. Ya. Jadi dalam menjalani kehidupan ini jangan pernah bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Terus jalani kehidupan kita karena kita tidak berjalan sendiri. Dan Tuhan tidak pernah menutup mata untuk mendengarkan setiap seruan kita, tetapi Tuhan mendengarkan. Ya. Kita jalani kehidupan kita dengan senantiasa takut akan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, hidup sebagai orang yang percaya bahwa saya punya Tuhan yang senantiasa akan berjalan bersama dengan saya, menyertai saya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Karena kasih Tuhan sungguh sangat nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan pada saat ini ketika kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu sangat nyata dalam kehidupan kita? Ya. Yang dibutuhkan dari kita, mari kita terus menjalani kehidupan ini dengan percaya dan terus berseru kepada Tuhan, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, buat keluarga Bapak Ibu Orparanda Lobo bersama dengan Ibu Jensari, dengan Ibu Serlina Tonapa, ada banyak hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan keluarga. Ya, ada banyak hal yang keluarga boleh lewati. Itu bukan karena kuat dan hebat keluarga, tetapi karena kasih dan kuasa Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudara. Bahkan kita semua yang boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini, kalau kita mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang boleh kita lewati, itu karena kita bisa melewati itu bukan karena kuat dan hebat kita. Ya, tidak jauh-jauh pandemi pada saat ini kita lewati, ya, yang dulunya dan bahkan sampai sekarang kita dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran, tetapi kita masih ada sebagaimana ada, itu karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ya. Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu bersama dengan kita dan memberkati kita. Anak-anak yang jauh dari kita dilindungi oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah takut dalam menjalani kehidupan ini karena kasih dan pertolongan Tuhan itu akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya. Dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi apa yang menjadi ketakutan kita atau hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kehidupan kita, oleh pikiran kita manusia, Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita bagi orang yang mengasihi Dia. Ya. Siapa sih yang tidak ingin diberkati oleh Tuhan? Siapa sih yang tidak ingin menikmati hidup ini dengan damai? Ya. Ketika kita ingin menikmati hidup ini, datang kepada Tuhan. Ya. Berseru kepada Tuhan, apa yang menjadi kekuatan kita, kekhawatiran kita, bawa kepada Tuhan. Tuhan akan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam menjalani kehidupan ini, pegang firman Tuhan. Bahwa kita tidak berjalan sendiri tetapi ada Tuhan. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai penutup khotbah saya, ingat dari Lukas 11 ayat 11 bahwa Tuhan tidak pernah memberikan batu kepada orang yang meminta roti, dan Tuhan tidak pernah memberikan ular kepada orang yang meminta ikan. Apa yang kita minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan selalu percaya kepada Tuhan, Tuhan akan pasti nyatakan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi pegangan buat kita, bahwa sungguh kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Baiklah kita selalu menjalani kehidupan dengan takut akan Tuhan. Amin, firman Tuhan. Saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita
atas segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bersama dengan keluarga kekasih yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman Tuhan, kita akan membawa ungkapan syukur kita. Firman Tuhan dari Mazmur 76 ayatnya yang ke-12. Bernasarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Mengiringi persembahan kita akan memuji Tuhan dari PKJ 147 ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, ya terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkatilah semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu menyatakan pertolongan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, punya Tuhan seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alami, tangan Tuhan selalu bersama dengan kami. Tangan Tuhan selalu menuntun kami, tangan Tuhan selalu menolong kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, waktu-Mu pada malam hari ini. Kami telah duduk di sekitar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa pertolongan Tuhan itu begitu nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Apa yang menjadi kekhawatiran kami pada saat ini, apa yang menjadi tantangan kami, apa yang menjadi persoalan kami dalam menjalani kehidupan ini, biarlah kami tidak takut dalam menghadapi begitu banyak tantangan hidup. Karena kami punya Tuhan, Tuhan yang akan senantiasa bersama dengan kami melewati setiap persoalan hidup yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Segala hal di dalam bumi ini adalah berada di bawah kontrol tangan Tuhan. Semesta ini ada di bawah kontrol tangan Tuhan. Kuatkan iman percaya kami Tuhan. Biarlah kami sebagai orang yang percaya dan menaruh harap hanya kepadamu, tetap setia dalam menjalani kehidupan ini. Kami hidup sebagai orang-orang yang beriman. Apapun yang sedang kami alami, tantangan boleh hadir dalam kehidupan kami. Persoalan hidup boleh hadir, tetapi kami punya Tuhan yang mempunyai kuasa lebih dari tantangan yang kami hadapi. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, kepadamu hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang pada malam hari ini mengikuti ibadah dari jemaat Masale. Kuatkan iman percaya mereka Tuhan, mampukan mereka Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang kepada mereka lepas pribadi,
sehingga mereka senantiasa bersukacita, bersyukur atas segala hal yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, lewat ibadah PWGT pada malam hari ini, kami datang kepadamu mendoakan keluarga Nyonya Ibu Orpa Lobo bersama dengan Nyonya Jiansari Suprianto. Keluarga bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan berkat Tuhan yang senantiasa dirasakan oleh keluarga. Sehingga sampai pada saat ini ya Tuhan, keluarga bersyukur atas berkat-Mu, terutama kesehatan yang tetap dialami oleh keluarga. Mari Tuhan terus memberkati keluarga Ibu Orpa Randalobo bersama dengan Ibu Jiansari dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah keluarga mereka senantiasa tetap merasakan kebaikan dan berkat Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup mereka. Kepadamu Tuhan kami berdoa dan bermohon, kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Martin Lobo yang pada saat ini sedang di Toraja dalam pekerjaan. Karuniakan hikmat kebijaksanaan kepadanya Tuhan. Biarlah Bapak Martin senantiasa menjalankan tugasnya sebagai imam dalam keluarga, dalam menjalankan pekerjaannya hari lepas hari, senantiasa merasakan pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidupnya. Bahkan Engkau pakai dia Tuhan sebagai kawan sekerjamu selaku penatua dalam jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Bapak Martin senantiasa mengangkat tugas pelayanan dengan takut akan Tuhan dan bertanggung jawab lewat pelayanan kepada keluarga bahkan di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat masalah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu kiranya Tuhan terus memberkati Ibu Orpa Randalobo sebagai ibu rumah tangga dalam mendidik anak-anak titipan Tuhan, dalam mendampingi suami, dalam mengangkat tugas pelayanan selaku diaken, bahkan menjadi pengurus PWGT ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati, memperlengkapi dia dengan hikmat kebijaksanaan. Biarlah ibu terkasih, Ibu Orpa Randalobo selalu dan tetap merasakan pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidupnya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati Gusti bersama dengan Jen dalam pekerjaan. Nyatakan segala yang terbaik di dalam hidup mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati Opan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dalam masa pendidikannya. Biarlah adik terkasih Opan boleh bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang takut kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua, dan selalu menjadi anak-anak terang dimanapun dia berada Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan kepadanya. Jika Tuhan berkenan, minggu depan adik kekasih Opan akan mengikuti mid semester. Mampukan dia ya Tuhan, sehingga Opan boleh mengikuti mid semester dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu buat kakek Gusti yang pada saat ini sedang di Toraja dalam masa tua. Kiranya Tuhan terus memberkati dia, melindungi dia, berikan dia kekuatan, kesehatan kepadanya, umur panjang kepadanya Tuhan. Biarlah kakek Gusti selalu dilindungi oleh Tuhan. Kakek Gusti selalu bersukacita dalam menikmati hidup anugerah Tuhan. Walau usia lanjut, tetapi kakek Gusti tetap bersukacita melihat kesuksesan, kebahagiaan dari anak-anak dan cucu. Ya Tuhan, mari Engkau selalu menyatakan pemeliharaan-Mu buat saudara Rias bersama dengan Rinda dalam pekerjaannya. Apapun yang dia kerjakan Tuhan, mari Tuhan senantiasa memberkati, melindungi mereka, mampukan mereka Tuhan dalam melewati hari-hari mereka.
Nyatakan segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka, lewat pekerjaan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami terus bermohon dan berdoa kepadamu buat saudara Api yang pada saat ini menunggu panggilan kerja. Kiranya Tuhan terus mendengarkan setiap permohonan, setiap doa-doa keluarga, bahkan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Mari Tuhan menyatakan kebaikan-Mu buat saudara Api ya Tuhan di dalam kehidupan keluarganya bersama dengan Jensari. Ya Tuhan ya Allah Bapa, kiranya Tuhan terus melindungi segenap keluarga yang jauh terpisah dimanapun mereka berada. Yang di Singapura, Papua, Ambon, Toraja bahkan Palopo. Lindungi mereka Tuhan, selamatkan mereka Tuhan, jauhkan mereka Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Nyatakan segala pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka, berikan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa, kiranya Tuhan terus menyatakan segala yang terbaik di dalam kehidupan keluarga Ibu Orpa Lobo bersama dengan Ibu Jensari. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami, kepadamu juga kami berdoa buat keluarga Ibu Serlina Tonapa. Keluarga bersyukur atas segala berkat-Mu yang Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan yang mereka boleh alami sampai pada saat ini. Kami mohonkan berkat kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Sandi sebagai imam dalam keluarga, dalam pekerjaan hari lepas hari. Kiranya Tuhan terus memberkati dia, perlengkapi dia Tuhan dengan hikmat-Mu. Biarlah Bapak Sandi senantiasa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Berkati Mama Sandi ya Tuhan, yang akan selalu mendampingi suami, mendidik anak-anak titipan Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan kepadanya, biarlah Mama Sandi senantiasa penuh sukacita dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati Randy, Rizky, Putri dalam pendidikan mereka. Nyatakan segala yang terbaik dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa tetap giat dalam belajar dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan. Suatu hari kelak nanti mereka meraih masa depan mereka dengan penuh sukacita karena pertolongan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati Sandi yang pada saat ini akan mengikuti kursus. Tuhan mampukan dia. Tuhan berkati dia dalam menjalani masa muda. Biarlah Sandi senantiasa takut akan Tuhan. Dan apa yang Sandi cita-citakan Tuhan, Sandi boleh meraih masa depannya dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Dan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu dinyatakan dalam kehidupan adik terkasih Sandi. Tuhan memberkati usaha dari keluarga Bapak Sandi. Biarlah segala berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan lewat usaha mereka. Berkati orang tua yang ada di kampung Tuhan dalam lanjut usia. Berikan umur panjang kepada mereka, kesehatan kepada mereka, kekuatan kepada mereka dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah mereka senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kepadamu juga ya Tuhan, kami terus mendoakan buat Bapak Ibu saudara-saudara yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Deborah Salempang, ada Bapak Jonathan Sampetoding, Bapak Sale Bayu Palinggi, Bapak Victor Audi Mantiri, Bapak Martin Lantang, Opa Dendang, Opa Latana, Bapak dan Mama Gian, Caca,
Saudara Nando yang sedang dirawat di rumah sakit Grestelina. Mari Engkau hadir di sana Tuhan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan, kuatkan iman percaya mereka Tuhan, bahwa mereka tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Walau pada saat ini mereka dalam kelemahan tubuh, tetapi ada Tuhan yang bersama dengan mereka, memberkati mereka, dan Tuhan akan menyatakan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, umat-Mu telah memberikan tanda ungkapan syukur kepadamu, berkati persembahan kami ini Tuhan, yang akan dipakai dalam pelayanan PWGT Jemaat Masale. Kiranya Tuhan terus memberkati pengurus PWGT Jemaat Masale dalam mengangkat tugas pelayanan mereka. Biarlah segenap pengurus mengangkat pelayanan itu dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu hamba-Mu berdoa buat Ibu Erlina Parasa dalam menjalani hidup bersama dengan Tami, anak-anak, dan cucu dimanapun mereka berada. Mari Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka, menyatakan segala yang terbaik dalam kehidupan Ibu terkasih Ibu Erlina Parasa. Ya Tuhan, mari Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan kepada Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu Jemaat Masale. Biarlah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa dinyatakan dan dirasakan di dalam kehidupan keluarga Bapak Pendeta. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan juga terus memberkati Saudara Cali dalam mengangkat tugas pelayanan sebagai tim multimedia. Kasih Tuhan senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, ini doa kami Tuhan, ini seru sembahyang kami yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 388 ayat pertama, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih, karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Allah yang kudus akan memberkati, melindungi, menyertai kita semua saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk Bapak Ibu. Demikianlah ibadah PWGT pada malam hari ini, mewakili keluarga-keluarga kekasih yang mendapat jadwal ibadah pada malam hari ini.
menyampaikan terima kasih kepada saudara kekasih Oktavina Lumembang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam segala tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, tetap diberi kuat sehat, kesetiaan di dalam melayani di Jemaat Masale. Demikian juga terima kasih kepada tim organis Ibu Hermiati Delima, juga tim multimedia Saudara Kekasih Cali. Tuhan Yesus memberkati di dalam tugas dan pelayanan. Kiranya pelayanan-pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Demikian, selamat malam, salam sehat. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara, melindungi kita senantiasa di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Terima kasih.